hal yang harus harapan kita belum terlihat. Dan adinda warna merah-merah atau kuning-kuning yang namanya positioning menggandeng pemerintah daerah. jabatan. Yang kita sangat harapkan adalah bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zulkifli. Tanggal 17 Februari kemarin, panitia telah menutup pendaftaran calon rektor Universitas Hairun periode 2025-2029. Telah ada kurang lebih 9 figur yang menawarkan dirinya untuk mengabdi sekaligus memajukan Universitas Hairun yang lebih baik. Dan saat ini kita tahu bersama bahwa sejak dinegrikan tahun 2004, Universitas Hairun telah berada di kancah sebagai badan layanan umum salah satu perguruan tinggi di kawasan timur Indonesia. Dan tentu saja di tahun-tahun mendatang tantangannya juga semakin pesat. Kita tahu bersama bahwa saat ini di tengah adanya globalisasi, digitalisasi, dan lain sebagainya menghantui seluruh tatanan kehidupan termasuk juga di dunia pendidikan. Dan para bakal calon rektor dituntut untuk memajukan lembaga ini semakin lebih baik. Kurang lebih 600 dosen yang ada di Sivitas Akademika Universitas Hairun berharap bahwa para figur-figur yang telah mendaftarkan diri memajukan Universitas Hairun semakin lebih baik. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, telah hadir di tengah-tengah kita para akademisi dan juga salah satu bakal calon rektor Universitas Hairun. Untuk lebih jalannya saya sapa dulu. Yang pertama, calon atau bakal calon rektor Universitas Hairun periode 2024-2029, Bapak Dr. Nurhalis Wahidin, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Suaranya saya kayak ingat di radio ya. Ya, Luar biasa. Luar biasa. Sekali ya. Ya khas sekali. Kedengaran di sini memang. Iya baik. Iya, Yang kedua iya. ada Bapak Dr. Muammar Abdul Halil selaku Ketua Forum Dosen Universitas Hairun. Selamat sore dan assalamualaikum Pak Dr. Muammar. Waalaikumsalam Bro Ini Dokter. sapaannya Amar Ome ya? Amar Ome. Luar Muammar. biasa. Karena nama yang sampai ke Pak Presiden itu Amar Ome. Amar Ome, baik. Baik, terima kasih Pak Amar. Dan yang ketiga ada Bapak Nonce Hasan SEMSI selaku pengamat dan akademisi Luar biasa. dari Fakultas Ekonomi Universitas Hairun. Assalamualaikum Pak Nonce. Waalaikumsalam, Bung Ipi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kita tahu bersama bahwa saat ini mereka ini di ruangnya masing-masing telah berkiprah menjadi pengamat dan juga ada ruang-ruang kritik yang mereka selalu aktif untuk bagaimana supaya Maluku Utara termasuk juga Universitas Hairun itu semakin lebih baik. Dan mungkin saya memulainya dengan Pak Dr. Nurhalis Wahidin atau yang akrab disapa dengan Bung Uda. Bung Uda. Oke. Ini luar biasa ya. Kemarin saya melihat salah satu laporan dari panitia, Pak Dr. Uda juga mendaftar. Iya. Dan terakhir. Terakhir. Ya, Menutup pendaftaran. Menutup ya, luar biasa. Menutup. Motivasinya apa? Ya, Kalau terima boleh kasih kami Bung bisa Ipi, Bung Amar, Bung Papi. Saya lebih suka panggil Papi. Jadi ada satu pikiran saya bahwa Universitas Hairun ini harus lebih bermartabat. Bermartabat. Ya. Kemana pikiran ini? Karena kita adalah lembaga yang harus diperhitungkan, kemudian punya harga diri, punya kemampuan yang akan terukur, yang selama ini saya anggap kita masih berproses terhadap persoalan itu. Universitas Hairun belum diandalkan di khusus Maluku Utara saja, kita belum bicara regional, belum bicara nasional. Untuk di kancah Maluku Utara saja kita belum menjadi andalan, belum menjadi mulai dari pilihan utama semua generasi muda untuk masuk ke Universitas Hairun. Data-datanya tidak perlu saya sampaikan. Kemudian semua persoalan-persoalan yang ada di Maluku Utara, Universitas Hairun belum menjadi andalan, belum menjadi tumpuan utama untuk kita elaborasi dengan kemampuan teknokrat kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Maluku Utara.
Sehingga saya dengan pikiran bahwa Unhair harus bermartabat. Kita harus punya harga diri. Punya harga diri. Punya harga diri, tidak bisa diobok-obok oleh siapapun. Nah, supaya punya harga diri, kita harus perbaiki institusi kita. Banyak hal yang harus jujur saya katakan, kita masih jauh dari harapan, masih perlu untuk kita tingkatkan, sehingga nama Universitas Hairun itu akan bergeming seperti orang menyebutkan universitas-universitas yang lain. Ya, justru di Maluku Utara, penyebutan universitas lain jauh lebih hebat gemingnya dibandingkan dengan kita menyebutkan Universitas Hairun. Ya, saya pikir itu adalah pikiran saya yang akan nanti saya sampaikan dalam kontestasi ini, bahwa saya berharap tajuk kita hari ini adalah Universitas Hairun memilih, bukan menjadi Senat Universitas Hairun memilih. Untuk sementara yang pertama ingin saya sampaikan itu. Luar biasa. Jadi motivasinya adalah Unhair harus Bermartabat, punya harga diri, Jadi tagline-nya. diperhitungkan di dunia perselatan. Maluku Utara dulu. Berarti selama ini belum bermartabat ya. Bukan belum bermartabat, harga diri kita, martabat kita belum terlihat. Belum. Eksistensi kita belum terlihat. Kita belum menjadi pilihan utama generasi muda untuk ke sini. Kita menerima sisa-sisa yang tidak lagi memilih di tempat lain. Terbaik rata-rata. Ya, bukan merupakan pilihan, dipilih tapi bukan pilihan terbaik. Itu berbeda. Kita tetap dipilih tapi bukan pemilih-pemilih terbaik. Baik, luar biasa. Pak Amar Ome, Ya. sebagai forum dosen, saudara melihat bahwa dari 9 kontestan yang ada ini, apakah sudah mewakili seluruh komunitas yang saat ini banyak yang kalau kita lihat di omongan di media-media sosial maupun juga di warung-warung kopi, termasuk juga di lingkungan sivitas itu, mereka sangat berharap bahwa Unhair ini harus lebih maju lagi ya, lebih ini lagi, gesit lagi, karena mungkin ada beberapa parameter. Kalau dari forum dosen sendiri melihatnya bagaimana? Ya, awalnya niat baik ini kami ukur dia sebagai sebuah ibadah. Dan pada nyatanya harapan kami dari 8 fakultas semuanya harus ada keterwakilan. Harapan dari forum dosen. Oke. Ya, ada warnanya. Tapi warnanya hanya seperti balonku, merah, hijau, putih, kuning, kelabu begitu. Tidak semua warna yang ada di situ. Pink tidak ada, ungu tidak ada. Artinya bahwa dari berbagai macam suku kalau kita bawa etnisnya, dari berbagai macam warna fakultas kalau kita bawa fakultasnya, dari berbagai macam agama kalau kita bawa agamanya dan sebagainya. Mungkin sekarang kita bisa lihat dari 9 dominasinya adalah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Ada 4 calon di sana. Nah, dan ini setelah itu baru fakultas ekonomi dan bisnis gitu ya. Ada minim 3 fakultas. Harapan dari forum dosen sebenarnya ada keterwakilan itu semua fakultas, sehingga di sana kita bisa melihat bagaimana peran-peran dari setiap fakultas itu tidak membawa ego sektoralnya, tidak, tetapi ini hanyalah bagian dari pikiran dalam ranah keilmuan dari sisi fakultasnya itu untuk bisa berkolaborasi bukan berkompetisi. Jadi ada warnanya, tapi warnanya masih seperti balonku dalam nyanyian itu. Tidak ada ungu dan pink di sana. Tidak ada. Jadi hanya warna-warna tertentu yang lebih dominan ya. Ya. Baik. Nanti Yang kita ada akan hanya biru, kuning, dan abu-abu. Ya, baik. Ya, seperti itu. Papi, kalau Papi melihat, ini kan Papi kita tahu sepak terjangnya beliau juga pengalaman di dunia politik juga karena konsultan juga. Kalau melihat dari fenomena dinamika demokrasi yang ada di kampus, kurang lebih 1 atau 2 periode terakhir, termasuk hari ini sedang berjalan itu, pandangannya gimana? Ya, makasih Bung Ipi. Bagi saya artinya bahwa demokrasi di kampus itu memang jalan ya, cukup baik. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Bung Amar bahwa yang tampak itu kan hanya warna-warna tertentu. Nah, ini perlu kita perbaiki agar demokrasi kampus itu lebih dinamis lagi. Artinya bahwa jangan sampai kita kemudian mengcopy paste bahwa model-model politik di luar kampus, misalnya di pilkada dan lain sebagainya, kita bawa ke dalam kampus. Ini yang perlu kita jaga, sehingga apa yang disampaikan oleh Bung calon rektor kita tadi, bahwa bagaimana meningkatkan Unhair itu menjadi benar-benar bermartabat, itu bisa terwujud. Dan ini juga yang kita harapkan
agar Unhair ke depan jika demokrasi itu baik, karena dalam psikologis politik itu bahwa politik itu demokrasi itu sebenarnya berasal dari kampus, tetapi sesungguhnya demokrasi itu mandek di kampus. Selama ini Luar dalam biasa praktek. itu. Dalam praktek itu demokrasi sering mandek di kampus karena sering regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ada celah-celah yang kemudian menjadi kepentingan pemerintah untuk mengatur kampus itu sendiri. Ini yang kemudian yang kita lihat selama 10 tahun Jokowi sampai dengan masuknya Pak Prabowo ini, kampus kan seakan-akan mati karena ada upaya intervensi melalui regulasi yang kemudian membungkam kampus itu sendiri. Karena itulah Sehingga dinamika rektor-rektor tidak terpilih terjadi. pun kadang tergantung suka-sukanya pemerintah pusat. Jadi ada lain yang dislike. Karena itulah mudah-mudahan kayak kita lihat bahwa ada sudah terakhir Unima ya, itu suara menteri tidak digunakan. Oh iya. Tetapi menteri yang telah dinonaktifkan, mudah-mudahan di menteri baru ini dilanjutkan lagi bahwa menteri tidak lagi menggunakan suara yang 35% itu dan diserahkan kepada Senat. Tetapi kegaduhan yang timbul ini kita lihat bahwa kemungkinan besar bahwa setelah Setrio dipecat, kemungkinan saja bisa ada intervensi menteri lagi suara itu. Dan inilah yang kemudian menjadi presiden buruk bahwa terkadang dinamika yang kita sudah bangun begitu bagus di kampus, akhirnya kemudian bisa di otak-atik dengan cara-cara yang tidak demokratis. Oke. Iya. Baik. Kalau Bung Uda, Iya. selain motivasi Khairun harus lebih bermartabat, kita tahu bahwa saat ini Universitas Khairun juga dirongrong dengan adanya globalisasi, kemudian mahasiswa juga ada fluktuasi, lalu teman-teman dosen juga banyak yang mungkin berharap bahwa ada pelayanan dan sebagainya itu menjadi lebih baik. Nah, visi untuk itu seperti apa? Bisa berbagi sedikit? Ini kan belum sampai ke penyampaian visi misi, tapi ya. ada enggak bocoran-bocoran kira-kira menurut sebagai calon rektor ini untuk meyakinkan publik khususnya di internal Sivitas Akademika, seperti apa gambarannya? Ya, tadi yang saya meneruskan apa yang disentil oleh Papi tadi, bahwa mengapa demokrasi yang kita anggap kampus itu menjadi pusat edukasi demokrasi, jadi contoh, kemudian itu tidak berjalan dengan baik karena substansi dari demokrasi itu adalah heterogenitas pikiran yang disatukan. Nah itu yang komunikasi itu yang tidak berjalan selama ini, bahwa masing-masing mempertahankan ego yang Bung Artinya Amar sampaikan tadi. saya mohon maaf, Ya. dialektika tidak berjalan atau gimana? Komunikasi tidak berjalan, bahwa justru demokrasi akan menjadi baik apabila perbedaan-perbedaan pikiran itu kita satukan. Oke. Nah, keterbukaan berkomunikasi yang tidak terjadi selama ini, kelompok-kelompok tertentu akan menutup diri untuk kelompok yang lain yang dianggap berbeda pikiran. Nah, ini sebenarnya kan tidak tepat, tidak ideal dalam satu iklim akademik atau iklim teknokrat yang kita pikul. Jadi berbeda pendapat dianggap kelompok lain, berbeda pendapat dianggap musuh dan sebagainya. Nah, oleh karena itu menyebabkan konteks institusionalisasi kita menjadi lemah, membangun Unhair menjadi lemah di situ. Itu berakibat pada banyak hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab universitas, menjadi tanggung jawab institusi, mengabaikan pelayanan-pelayanan terhadap semua, mulai dari dosen sampai mahasiswa, sampai ke tenaga pendidikan, tendik. Nah, jadi hal-hal substansi yang seharusnya kita utamakan, kita lebih banyak bicara yang lain. Jadi kita bicara hal-hal yang di luar substansi institusi kita, sementara institusi kita tidak menggubris dengan baik. Kita tidak mengupayakan itu berjalan dengan baik. Pelayanan sudah berjalan, bukan tidak berjalan sama sekali. Dan itu yang dianggap masalah krusial saat ini. Iya, justru itu yang paling bermasalah, itu yang paling dianggap masalah yang paling besar karena berkaitan dengan pelayanan dasar kepada semua orang yang ada di institusi ini. Nah, itu menjadi pincang, hanya tidak merata pada semua elemen yang menyebabkan bahwa kita mau bicara martabat
kalau kita sendiri tidak memperbaikinya, Oke. tidak mungkin. Perbaiki dulu diri, baru Iya, kita iya. tunjukkan bahwa kita punya martabat. Oke, baik. Kalau diri sendiri saja kita tidak buat dengan baik, bagaimana kita mau bermartabat? Kalau Bung Amar sendiri melihatnya gimana? Iya, Fenomena yang ada di sini ini tadi tajam ini. Kalau forum dosen Tajam. sendiri Tadi melihatnya bagaimana? Kalau di atas goal itu, Iya, iya, iya. ada lagi yang tadi sudah mentok memang ketajamannya sangat tajam memang. Gitu ya. Luar biasa. Iya, bagi saya memang disampaikan oleh Ko Uda sama Ko Papi tadi bahwa memang ternyata demokrasi itu kan kita bicara soal bagaimana kita kerja dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu kalau John Locke-nya bilangnya begitu. Ya. Kalau di kampus kita nih dari siapa? Dari dosen, Ya. ya, aktivitas akademika pastinya ya. Kan dari sana sampai semuanya mengarah juga ke untuk aktivitas akademika. Tapi yang ternyata kan tidak seperti itu juga yang kita dapatkan. Seyogianya kampus itu kan menjadi barometer demokrasi yang harus diambil sebagai bagian dari konsep teori yang dipakai di luar kampus. Tapi kita sendiri masih bermain-main tentang itu. Pada dasarnya untuk pelayanan dan komunikasi pun kita kadang-kala masih berada pada ruang yang gelap yang kita mengharapkan ada cahaya yang masuk, sedangkan di ruangan itu kita punya senter yang bisa kita nyalakan. Sehingga ini yang membuat kita semakin istilah orang bilang selalu berpraduga atau selalu berpikir negatif dan lain sebagainya, berprasangka yang hal-hal yang tidak bukan, karena yang terjadi memang seperti itu. Sehingga dari sisi pelayanan dan lain sebagainya, komunikasi pun jalannya tidak bercabang, dia hanya satu arah. Stuck ya. Ya, satu arah terus, hanya ya kelompok itu saja gitu yang jalan itu. Dan itu kami dari Forum Dosen sangat mengharapkan siapapun nanti pemimpin ke depan, dia adalah pemimpin atau sosok yang setidaknya mampu berkomunikasi dengan semua aktivitas akademika. Siapapun itu ya. Siapapun itu. Baik. Dia mampu tersenyum, tidak hanya kepada seorang atau sekelompok orang gitu. Baik, Papi. Kalau demikian dari 9 figur yang ada, apakah ada yang memenuhi kriteria atau ada harapan dari 9 calon itu bisa membawa Khairun dan kondisi ini lebih baik begitu? Ada enggak dari 9 itu? Ya, dari nama-nama yang maju sebagai calon rektor, ini adalah orang-orang terpilih, ya punya gelar profesor dan beberapa doktor, ya menurut saya adalah orang-orang yang luar biasa. Ya. Tetapi yang kita lihat nanti apakah di antara 9 ini, apakah mereka benar-benar untuk maju bertarung. Nah, ini yang kita lihat juga. Biasanya dalam kontestasi seperti ini biasanya ada calon yang kemudian dimajukan sebagai Bayangan begitu ya. bayangan. Wih, Oh, iya. ada ya? Ya bisa. Berarti tidak serius berarti? Itu biasa dalam dunia demokrasi, dan itu mudah-mudahan yang mereka maju nih betul-betul adalah maju karena niat nawai itu untuk membangun Unhair dengan lebih baik, lebih bermartabat seperti kata Bung Uda tadi dan Adinda Amar tadi. Nah, itu. Padahal yang kita tahu bahwa mereka semua orang-orang hebat yang punya visi besar untuk membangun Unhair, tetapi saya lihat ada keraguan juga. Ada beberapa calon yang kemudian mau benar-benar maju, atau kemudian mereka maju hanya sekedar pikiran orang yang kemudian mendorong-dorong bahwa kamu maju. Luar biasa. Nah, ini yang kita lihat. Masih ada ya di kampus seperti itu ya? Ya bukan cuma Unhair, hampir banyak tempat. Oh, gitu. Dan mudah-mudahan di Unhair tidak ada, ya. Mudah-mudahan tidak ada hal yang semacam ini, sehingga betul demokrasi ini berjalan dinamis, kemudian bagus. Karena tadi kita khawatir tadi yang Pak Amar Romi bilang bahwa nanti kemudian siapapun yang menjadi rektor, yang kita khawatir jangan sampai kemudian kelompok-kelompok ini kemudian hanya kelompok itu aja, warna merah-merah atau kuning-kuning yang gitu ya. Yang kita inginkan siapapun rektor, itu dia adalah pemimpin kita semua. Kemudian menjadi pengayom, dan kemudian dia tidak mempunyai tekanan apa-apa untuk mengangkat pembantunya, wakil rektor dan lain sebagainya, karena persoalan jasa, imbal balik, take and give tidak ada, tetapi bagaimana melihat dari kemampuan dan kapasitas pembantu yang diangkat. Baik. Ini yang perlu kita lihat. Baik. Pak Dr. Uda, posisi Unhair ini cukup strategis ya, karena kita tahu bahwa Maluku Utara itu adalah daerah tambang, daerah ini yang sangat luar biasa. Lalu yang kedua, posisi
kampus ini memang cukup juga mewarnai positioning khususnya di kawasan timur Indonesia. Nah, artinya bahwa ke depan tantangannya itu semakin pesat dan tentu saja membutuhkan pemikiran-pemikiran dari calon-calon pemimpin ini juga harus bagaimana mengkonektiviti antara dunia industri, kemudian juga stakeholder, termasuk juga dinamika dan juga stabilisasi khususnya di kawasan timur Indonesia. Harapan itu cukup ada karena di setiap saat termasuk Presiden juga sangat menanti kiprah Unhair ini di dalam membangkitkan terutama bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Di titik itu sebagai calon rektor kira-kira ada bocoran yang bisa kami dapatkan di saat ini begitu. Iya, tantangan global semakin berat, gelombang semakin tinggi, angin semakin kencang. Saya sangat berharap, sangat mendambakan bahwa 9 orang pada saat mendaftar, pada saat penutupan pendaftaran ada 9 orang yang saya bisa katakan bahwa ini adalah bukan dosen terbaik, orang-orang yang terpilih untuk menyampaikan gagasannya. Nah, saya ingin atau saya mendambakan bahwa gagasan-gagasan yang berbeda dari 9 orang ini dipertengkarkan, kemudian mendapatkan satu formulasi yang siapapun rektornya yang terpilih akan menggunakan itu. Bukan terjadi sebaliknya bahwa saling melirik, saling menyikut dan sebagainya. Yang itu seharusnya yang ideal yang terjadi. Bahwa 9 orang ini memang karena terseleksi oleh 600 atau 700 dosen yang entah memberanikan diri ataukah diberanikan, entah maju atau dimajukan, didorong-dorong. Nah, apapun itu, entah mendorong sendiri atau didorong, tetapi 9 kandidat ini harus menyatukan pikirannya dari ide-ide dan gagasan yang berbeda, kemudian meramunya menjadi satu formulasi supaya Universitas Hairun itu pasti semua 9 ini punya pikiran Unhair maju, Unhair lebih baik, Unhair bermartabat seperti yang saya pikirkan tadi. Tetap jadi dari perbedaan 9 kandidat ini kemudian diramu menjadi satu formulasi yang baik dan kita bersepakat tentang itu, siapapun rektor akan menjalankan itu. Sehingga tantangan apapun yang akan kita hadapi, tidak usah cerita kalau kita punya begitu banyak kekayaan yang ada di situ. Tapi tadi, apakah kita diperhitungkan atau tidak? Kita dipercaya atau tidak? Kita mau cerita kita kaya dengan sumber daya, tidak usah cerita sudah. Kita kaya dengan segala macam, tetapi kita diberikan kesempatan itu atau tidak? Supaya bergeningnya kuat, perbaiki diri kita. Betul. Nah, oke, Dan banyak itu hal. Anda melihatnya belum terjadi saat ini? Belum. Kenapa? Karena kita tidak siap dengan itu. Tidak siap. Kita masih mempertengkarkan siapa jadi siapa jadi siapa. Calon ini harus didukung oleh siapa, gagasannya seperti apa. Seharusnya kita mempersiapkan diri dengan itu. Setiap tahun ratusan juta harus keluar dari Maluku Utara untuk masyarakat Maluku Utara mendapatkan pengobatan yang layak di luar Maluku Utara. Semua analisis lingkungan yang akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan dokumen lingkungan harus keluar dari. Kenapa kita tidak ambil itu? Bagaimana kita mau ambil kalau kita tidak siap dengan itu? Infrastruktur kita buat semua orang nyaman datang di kampus. Yang saya sering bilang, semua dosen itu harus tidak jadi meneguh kopinya di rumah. Dia ingat dia datang minum kopi di kampus. Dan itu yang Anda melihat belum ada. Orang tidak rindu datang ke kampus. Tidak ada orang rindu datang ke kampus. Baik. Saya berani menyatakan itu. Tidak ada magnet yang tidak ada. Ya, jadi maksud saya begitu dia mau putar kopinya di rumah, sudah saya harus minum kopi di kampus. Tidak ada. Jadi kerinduan untuk bagaimana di kampus. Yang terjadi putar kopi minum habis naik tidur ulang. Tidak. Kalau forum dosen, ini kita lihat bahwa kritik, saran dan juga saran masukan yang dibangun oleh forum dosen dalam beberapa tahun terakhir kalau kita mengikuti baik itu di media sosial maupun di ruang-ruang publik itu sangat luar biasa. Itu fenomena itu terjadi karena kerinduan, keinginan atau memang itu tujuannya pada perbaikan atau seperti apa? Ya, itu menarik itu Bro Jul, bahwa ternyata tadi sebelum saya lanjut itu ternyata kalau kopi itu dibuat sendiri
Tapi kalau kopi dibuat oleh istri, kita minum sedikit dulu. Wah, luar biasa. Oke. Baru ke kampus Bila ya. perlu istri buat kopi, tidak usah. Tidak usah. Minum di kampus. Dan masalah lagi di rumah ya. Nah, ya. Tapi itu Mau menarik. marah silakan, saya rindu satu kopi di kampus. Oh, gitu. Tapi kopi yang di kampus. Iya, iya, iya. Jadi tadi pertanyaan itu sama dengan Ko Uda bahwa ternyata ada iklim kampus yang akhirnya membuat forum dosen harus memutar pikirannya untuk melahirkan karya-karya, kegiatan-kegiatan yang setidaknya mewarnai iklim kampusnya itu. Jadi kerinduan iklim kampus yang seyogianya, di mana tempat sarjana itu berkumpul, tempat mereka para bangsawan pemikir itu berkumpul, lalu di situ lahirlah berbagai macam dialektika, berbagai macam karya yang akan merumuskan tadi bahwa ternyata semua yang dilakukan oleh kampus itu adalah hal yang menyangkut tentang masalah yang ada di masyarakat maupun lapisan sampai pada titik keluarga sekalipun. Diselesaikan semua di kampus. Sehingga warna itu yang ingin kami bangun, yang ingin kami munculkan. Bahwa tidak hanya ya istilahnya bukan kita mau menyinggung sana atau menyinggung sini. Kita tidak bicara soal IKU, kita tidak bicara soal kerjasama. Tapi paling tidak hanya merujuk ke situ. Ada hal action lain yang harus kita lakukan. Makanya tadi saya bersyukur sekali dari seorang calon rektor yang mampu meneriaki dan berbahasa seperti tadi bahwa ternyata kita ini sering ketika melihat orang berdebat bahkan calon presiden dan wakil presiden sekalipun, orang kampus selalu menyatakan bahwa ya kita harus melihat programnya, kita harus melihat visi misi presidennya. Figur-figur itu penting ya. Tapi itu tidak terjadi di kampus, kan aneh. Iya, iya, iya. Visi misi program setiap calon tidak menjadi bahan evaluasi yang pasti oleh anggota senat untuk menentukan pilihan. Apakah karena forum dosen tidak membuka ruang itu atau panitia atau senat yang tidak membuka diri membangun dialektika ataupun proses share take and give daripada saran pendapat atau barangkali ada ruang-ruang yang bisa menghadirkan gagasan-gagasan itu tumbuh di lingkungan sivitas akademika atau memang itu sengaja ditutup? Seperti apa? Ini adalah satu proses kesengajaan yang sudah menjadi sebuah kultur, sebuah budaya. Memang pintunya dibuka, tapi kami di depan pintu itu tidak dipersilakan untuk masuk. Berbeda dengan pintu itu ditutup, tapi mereka mempersilakan kami untuk mengetuk pintu itu, menyampaikan salam dan mereka memanggil kami masuk. Ini sudah menjadi kultur. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah pilihan-pilihan dari setiap orang yang diberikan hak itu, delegasi ataupun apapun namanya itu, sudah menjadi satu proses yang nanti ada barter suara, ada proses ya seperti disampaikan oleh Ko Papi dengan Ko Uda tadi, itu yang sangat kami sayangkan. Itu yang sebagai terjadi forum saat dosen. ini. Dalam pandangan Bung Amar sebagai ketua forum dosen itu yang terjadi saat ini. Ya, paling tidak ini adalah bagian dari warna dan warna itu kami lihat dia semakin terang. Kami berharap warna terang itu untuk arahnya lebih kepada hal yang memang betul-betul tentang kampus yang memang dia adalah sarjana. Baik, sahabat Hairun. Meskipun demikian, ada fenomena yang mungkin juga sering terjadi didiskusikan dalam beberapa tahun terakhir ini adalah harmonisasi antara kampus dengan birokrasi di kabupaten kota termasuk provinsi. Dan itu yang sering menjadi bahan dan sering didiskusikan karena menariknya ini hubungan ini tiba-tiba ada bagus, ada juga surut. Nah, Papi, ini fenomena terjadi apakah karena komunikasi antara kampus dengan birokrasi atau pemerintah kabupaten kota seperti apa sehingga itu sering terjadi pasang surut? Menurut Papi gimana? Ya, jadi memang kita lihat ya, terkadang ini yang tadi saya mulai dari Pak Uda tadi bahwa kita kadang-kadang harusnya kan minum kopi bukan di rumah, tetapi bagaimana kerinduan kita ke kampus. Ya tapi itu infrastruktur dan segalanya belum semuanya tertata dengan baik. Karena itu udah menjadi yang saya lihat semacam menjadi sesuatu yang kemudian institusi kampus ini terkadang menjadi mitra yang baik dan terkadang juga tidak menjadi mitra yang baik. Maksudnya bahwa kadang-kadang kampus itu membuka diri, kemudian bagaimana menggandeng pemerintah daerah itu untuk mendapatkan ada take and give. Ketika kami melakukan ini maka
pemerintah itu bisa berbangun membangun Unhair itu ke depan untuk kepentingan masyarakat Maluku Utara sendiri, pendidikan ke depan. Itu yang kita lihat, dan bagi saya memang ada keberhasilan dari rektor ini. Ya, kita jangan menutup mata. Ada beberapa ruang yang kemudian dibangun oleh beberapa bupati. Yang terakhir kita lihat juga ada Bupati Halsel yang kemudian meresmikan satu gedung, Bupati Abu. Ini yang kemudian jadi saya lihat ini termasuk contoh yang baik. Tetapi jangan sampai ketika kita diberikan bantuan dan kemudian kampus itu menjadi bungkam dan tidak bisa memberikan kritik dan memberikan koreksi terhadap pemerintah daerah. Harusnya itu yang kita tepis sehingga kita menjadi teman yang baik bagi pemerintah daerah itu sendiri. Ketika kalian membangun kampus untuk kami, memberikan fasilitas, tapi ketika kalian salah, kami punya kewajiban, kampus punya kewajiban untuk memberikan teguran, memberikan kritik, memberikan saran dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu, dan ini harusnya para 9 calon ketika mereka terpilih, harusnya mereka terus bagaimana membangun hubungan itu sehingga ada kemitraan yang baik antara kita juga tidak bisa ego ya sebagai kampus, karena kita juga tahu bahwa Unhair itu dibangun dengan dana yang kita kalau dibandingkan dengan kampus-kampus besar di Jawa, maka kita itu kesian ya. Jangankan kita bicara infrastruktur, kita bicara tentang pendapatan kesejahteraan dosen ya, itu sangat kesian. Karena itulah mudah-mudahan dari termasuk Pauda ketika mereka bisa terpilih menjadi rektor, gagasan dan pikiran itu bisa membangun bersama dengan pemerintah. Sehingga tadi bahwa mau bikin apa saja mereka itu senang ke Unhair. Mereka tidak lagi mendatangkan IPB, tidak mendatangkan lagi ITB Bandung, UGM dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana Unhair itu menjadi tumpuan mereka untuk apakah itu masalah lingkungan, penyusunan dokumen-dokumen strategis lainnya, itu semua bagaimana menggunakan sumber daya manusia dan ini yang masih belum terjadi secara optimal ya. Ada, tetapi belum optimal. One man show. Orang per orang yang terjadi. Dan yang itu ke depan kita harapkan bahwa bagaimana peran institusi ketika Pak Uda jadi rektor atau mungkin yang lain menjadi rektor, ini lebih ditingkatkan lagi. Baik. Pak Uda, martabat itu agak susah kita bangun, tetapi kalau dengan niat yang baik bisa kita capai. Kalau bisa mendapat gambaran sedikit di 4 tahun ke depan, kalau misalnya Bung Uda ini diberi amanah, langkah strategis apa yang bisa diberikan supaya sivitas ini martabatnya itu bisa baik dan Hairun secara otomatis bisa berkiprah di kancah tidak hanya lokal, nasional bahkan internasional. Nah, internasional ini yang belum terlihat sama sekali. Jadi saya mau ingin menyampaikan yang konkret saja. Kontestasi rektor itu biasa. Ya, betul. Tapi banyak yang menerimanya belum bisa menerima sebagai hal yang biasa. Ini adalah hal yang biasa. Kontestasi rektor sudah kita pasti tahu bahwa ini adalah peran gagasan. Tetapi yang tadi yang saya selalu ingin bahwa satu saat akan terwujud itu dari kompilasi heterogenitas pikiran akan kita satukan untuk keperluan, untuk kepentingan institusi kita. Nah, jadi proses ini berakhir, maka akhirilah kontestasi itu, akhirilah pertengkaran itu. Nol seperti Pertamina. Kita mulai dari nol. Berkomunikasilah dengan semua orang. Jangan membatasi komunikasi pada kalangan-kalangan tertentu saja, dan yang tidak bisa diajak berkomunikasi menjadi itu perbaiki diri dulu. Perbaiki diri. Kalau diri kita sudah perbaiki yang saya bilang martabat tadi, maka akan mudah kita melangkah lebih jauh. Kita dengan Pemda itu sama perannya, public servant. Pelayanan publik. Nah, jadi sebenarnya tidak susah untuk menyatukan itu. Mereka melayani publik, kita juga melayani publik. Tetapi bagaimana kita berwibawa di hadapan mereka? Dan tercipta kolaborasi yang banyak. Ketika kita berwibawa, maka mereka tidak bisa mengobok-obok kita. Mereka akan memperhitungkan bahwa Unhair kita percaya karena mereka punya kemampuan. Supaya kita punya kemampuan, perbaiki diri kita. Mulai dari komunikasi, infrastruktur, layani semua orang dengan baik. Baru kita bisa berbicara keluar. Kita belum bisa memperbaiki diri kita, kita sudah bicara orang lain. Kita sudah kritik orang lain dan sebagainya. Tidak apa-apa, tapi perbaiki dulu diri kita. Jadi pelayanan-pelayanan dasar seperti hak-hak kita harus dibayar tepat waktu. Itu saja tidak bisa. Bagaimana kita mau nyaman dengan itu? Kita bertengkar di dalam forum dosen hanya itu saja. Ya, saya memang terus terang paling
banyak menyampaikan Saya lihat itu. tajam juga saran Iya, masukan karena itu. tidak ada media lain. Dan- Saya berharap satu saat pimpinan kumpulkan kita dalam satu ruangan yang bersama-sama supaya kita bicara di situ. Ada etalase yang dibangun Nah, sehingga kemudian tercipta suasana yang baik. Ya, betul. ini saya kata satu kali kritik sudah. Pimpinan tidak bisa anti kritik. Anti kritik saya tidak bisa, apalagi tidak pernah menanggapi kritik. Tidak usah jadi pemimpin. Saya mencatat kalau Bung Udan nanti jadi rektor, ruang Silakan itu akan dikritik, dibuka ya. buka seluas-luasnya. Silakan dikritik. Ini janji nih. Janji ya. Ya, bukan janji. Memang itu idealnya seorang Pengamat, pemimpin begitu. Forum dosen harus mencatat ini. Bukan karena itu saya, luar biasa. siapapun yang jadi pemimpin Mestinya, ketika iya, mestinya ini kan apa? Unek-unek yang disampaikan oleh orang yang dia pimpin. Pemimpin yang besar itu Tanggapi. pemimpin yang mau dikritik. Ya. Iya. Kalau tidak bisa ditanggapi di dalam forum, mau forum WA atau forum langsung, japri. Iya, betul. Japri. Yang Anda bilang itu posisinya begini supaya saya akan sampaikan kembali. Kalau tidak bisa menyampaikan secara langsung kepada. Kalau Bukan saya, semua siapapun yang jadi pemimpin buka komunikasi dan jangan anti kritik. Baik. Bilang saja, Bilang ketika saja. diperbaiki Kan justru itu itu. demi untuk kebaikan Ya, bersama. demokrasi harus begitu. Ada yang mengkritik kemudian kita perbaiki. ya, baik. Yang terjadi kan lebih banyak kritik, tidak ada Terbalik, tanggapan. tidak ada tanggapan. Nah, sehingga tidak ada Bahkan proses untuk memperbaiki itu. menurut teman-teman yang lain katanya itu dianggap lawan kalau ada Dianggap kritik lawan. tajam. Nah, ini Ya. perlu kita Dan saya menyadari itu. Meskipun saya tidak mau bilang saya pernah jadi korban dengan itu. Tidak. wow. Itu hal biasa di dalam demokrasi. Tapi yang penting jangan kapok ya. Terus bersuara. Tidak akan pernah kapok saya. Bung Amar, dari 9 ini, forum dosen ini terakhir ini ya, kita sudah di ujung. Kira-kira dari 9 tokoh atau figur yang menjadi calon dosen ini, calon rektor ini, forum dosen, ada harapan tidak terhadap dari dinamika yang sudah kita bahas tadi? Ya, harapan kami memang yang pertama dia harus punya martabat. Martabat itu kembali kepada dirinya. Dan kita kembali juga kepada sejarah. Sejarah itu lalu, sekarang, dan masa depannya. Unhair ini didirikan pada tanggal 15 Agustus 1964. Sekarang usianya 60 tahun. Tekanannya 60 tahun. Tidak mudah itu usia itu. Mencapai ke 2025 nanti pada 15 Agustus dia berusia 61 tahun. Itu usia kampus ini, universitas ini. Itu sudah mendekati pensiun kalau dosen. Ya mungkin di undang-undang di birokrasi dan penempatan untuk harus mendapat jabatan struktural kan memang ada regulasinya Ada tentang itu. aturan mainnya. Karena dia itu yang tadi saya sebut sudah berada 60 tahun Unhair ini berdiri, maka kita butuh semangat yang betul-betul hadir dengan jiwa yang memang seusianya. Jiwa kematangan orang yang sudah bisa mampu menerima kritik, sudah mampu bisa membagi senyuman buat banyak orang, usia-usia seperti tadi. Yang mereka harus masuk ke sana itu prosesnya. Kalau tidak mungkin usia 30 darahnya panas sekali dia. Apalagi sudah usia 80. Gitu. Oleh karena itu ada semangat muda dengan bentuk yang berbeda. 9 calon ini semua masih memiliki semangat muda yang sama. 60 tahun Universitas berdiri ini, harapan kami ada dari ke 9 orang ini adalah sosok yang dimana dia harus mampu menerima kritik, mampu berkomunikasi dengan semua, tidak membuat iklim yang tadi, karena soal iklim tadi bukan hanya infrastrukturnya orang datang nyaman, tapi bagaimana kita menyapa orang satu dengan yang lain, membuat siapa saja datang dengan penuh rasa yang begitu bahagia dan lain sebagainya. Itu terjadi di sana. Iklim akademik berjalan baik, semua kekeluargaan Hairun atas nama Civitas Akademika Punjuit jadi lebih sejahtera. Pada intinya kami menyambut pemimpin baru dengan semangat yang baru. Luar biasa. Papi, Ya. catatan untuk ke-9 figur ini sebagai pengamat ya, supaya ke depan tadi yang sudah panjang lebar kita diskusikan diminimalisir atau bahkan tidak perlu terjadi. Harapan ke depan seperti apa? Jadi Bung Ipi, harapan saya bahwa mungkin harapan semua masyarakat kampus di Unhair bahwa dari 9 calon tadi kita memberikan tumpuan harapan bahwa untuk 4 tahun ke depan ketika nanti mereka akan bertarung gagasan, bertengkar pikiran nanti, kemudian lahirlah terseleksi dengan baik, kemudian mudah-mudahan dalam pemilihan nanti
wakil-wakil kita yang sebagai senat itu kemudian mereka memilih dengan hati dan rasa. Hati dan rasa ya. Ya, memiliki hati dan rasa sehingga mereka betul-betul memilih pemimpin yang betul pemimpin yang lahir dari kita, untuk kita dan oleh kita semua. Dan harapan saya bahwa nanti siapapun yang terpilih ya, saya berikan tantangan kepada para calon rektor yang 9 ini. Ketika siapapun yang terpilih, saya berharap agar nanti ketika terpilih maka dia kembali ke nol. Tidak akan ada lagi segala unek-unek dan lain sebagainya, tetapi kemudian membuarkan semua, apakah ada timnya atau tim biasa dalam hal itu, ada tim dan sebagainya. Kembali bahwa ketika dia terpilih maka dia akan memberikan satu warna, bukan satu warna tetapi banyak warna di dalam, dan kemudian tidak ada lagi bahwa dia mengangkat pembantunya mulai dari warek sampai dengan dekan berdasarkan balas budi atau jasa tadi. Gitu ya. Yang saya harapkan adalah tidak ada imbal balik, bahwa karena dia telah memberikan suara ke saya, maka saya harus mengangkat dia jadi wakil dekan, saya harus memberikan dia jadi dekan, saya harus mengangkat dia jadi wakil rektor dan lain sebagainya. Tetapi yang kita sangat harapkan adalah bagaimana rektor terpilih mampu menunjukkan integritasnya sehingga memberikan jabatan kepada pembantu-pembantunya adalah betul-betul orang yang Kinerja, karena punya kinerja bagus, kemudian apalagi kan Papi kita tahu ini kan sering terjadi setiap bulan, setiap tahun ini keluhan Serdos, keluhan ini kan banyak ini ya, itu yang perlu kita ke depannya. Jadi yang itu yang kita harapkan sehingga bentuk pelayanan semuanya semakin, yang kita harapkan itu semakin tahun ke tahun itu semakin baik, sistemnya itu diperbaiki dengan baik dan pelayanan pun semakin baik. Karena itu yang saya harapkan tadi, jangan sampai kita mengadopsi model demokrasi atau politik di luar kampus, kita bawa ke dalam kampus, kemudian ketika Pauda terpilih, Pauda kemudian mengangkat orang-orangnya saja yang dia suka. Sekalipun orang-orang itu tidak memenuhi persyaratan secara kapasitasnya, maupun dari latar belakang keilmuan atau mungkin kapasitasnya dia sebagai seorang. Karena ini kampusnya barometer demokrasi. Barometer demokrasi bahwa kalau saya semacam itu yang saya harapkan Pauda dan teman-teman jika terpilih nanti semacam itu. Jadi mengangkat pembantunya betul-betul karena berdasarkan kebutuhan pelayanan tadi. Baik. Itu barangkali. Baik. Pauda, ini catatan dan saran yang masukan yang sangat banyak. Ya. Ke depan seperti apa, Pauda? Saya berharap calon yang lain juga akan bisa menyimak ini. Ke depan itu seperti tadi, bahwa tidak usah berkesan bahwa kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, itu memang kesan-kesan itu juga. Ketika kita akan melayani orang lain, layani diri kita sendiri dulu. Nah itu. Jadi ke depan komunikasi, kalau harapannya bahwa semua kita punya peluang yang sama. 9 orang mempunyai peluang yang sama, apapun yang terjadi nanti. Nah sehingga kalau pertanyaannya ke depannya bagaimana sebagai seorang pemimpin, sapalah mereka sampai di yang paling bawah. Bila perlu siapapun dia, seorang pemimpin harus tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Gitu. Yang seperti Om Amar sampaikan tadi, bertegur sapa saja menjadi hal yang tidak biasa. Jadi banyak contoh pemimpin yang bisa kita lihat, bagaimana Umar mengunjungi masyarakatnya, bagaimana Umar mematikan lampu karena yang dibicarakan adalah masalah pribadi. Ya, betul. Nah itu hal-hal kecil yang menjadi contoh Yang bisa kita gunakan. Nah, jangan menganggap orang yang tidak sependapat menjadi musuh, atau tidak yang tidak sependapat menjadi musuh atau menjadi orang lain yang tidak menggunakan, kemudian ketika disampaikan hal-hal yang substansi juga dianggap musuh atau dianggap bahwa ini berbahaya. Nah itu yang saya pikir itu kita semua harus terbuka. Evaluasi yang selama juga saya lihat tidak jalan. Harus berani evaluasi 1 tahun, 1 semester evaluasi kinerja. Baik. Nah ketika ada perdebatan di kalangan bawah harus dievaluasi apa yang terjadi. Kita tidak mendapatkan itu. Harus berani mengeksekusi. Dan eksekusi. Berikanlah kepercayaan, tetapi
minta tanggung jawabnya. Ya. Ini yang tidak terjadi. Supaya balance-nya itu. Iya, yang ada hanya memberikan kepercayaan, tapi tidak pernah memberikan menagih. Iya, tidak pernah menagih apa yang sudah dibuat. Baik. Gejolak begitu banyak. Gejolak ini terang benderang sekarang. Ini bukan zaman Om Desa dulu radiogram dengan. Ini terang benderang. Baik. Oh, gejolak begitu besar, tetapi tidak ada satupun yang dimintai pertanggungjawaban untuk menyelesaikan itu. Baik. Saya pikir Bung bertiga ini juga pasti resah dengan Punya itu. visi yang sama. Ya. Saya kadang-kadang di WA banyak doi baru banyak proyek. Bukan soal itu, soal hak kita yang harus dipenuhi. Sehingga tidak ada orang harus WA ke ketua FDU bahwa saya tidak bisa beli susu anak saya karena serdos belum cair. Ya, ya. Itu sangat luar biasa, luar biasa yang tidak biasa. Baik. Ya, Lain saya kira sampai itu. ATM-nya patah. ATM-nya harus patah. Baik, terakhir ini Boy, saya minta closing statement semua ini untuk Siap. Unhair memilih. Oke. Bung Amar. Kalau saya ambil tadi saya ramu, yang pertama adalah tidak boleh ada transaksional. Kami di sini adalah teman yang baik. Teman yang baik adalah mereka yang mampu memberikan kritikan. Dan setidaknya kalau Anda mau mengayomi semua orang, Anda harus paham diri Anda, martabat Anda seperti apa. Ketika Anda sudah pahami itu, maka kami yakin ketika Anda bicara kepada seseorang pun, semua orang akan merasa nyaman dengan itu. Dan apapun itu yang terjadi sekarang, kampus itu dia besar, dia melahirkan berbagai macam kecerdasan di dalamnya. Semua bangsa ini masalahnya terselesaikan di kampus, sehingga kami berkeinginan kampus dia berdiri di atas semuanya. Birokrasi, legislatif maupun apapun itu. Karena Berdiri semuanya sejajar. dia harus paling di atas menurut kami. Kenapa? Karena dia memberikan semua konsep kepada mereka. Dia memberikan semua teori yang mereka itu melaksanakan semua konsep yang lahir dari kampus itu. Jadi dia harus di atas. Nah, itu yang kami inginkan. Sehingga seorang pemimpin kampus dia harus berada pada pucuk yang memang gama lama kiamat tubuh gam kunora sibela, puncaknya harus di Universitas Hairun. Papi, closing statement ini. Ya, jadi saya menutup sesi ini bahwa yang saya harapkan kepada ketika nanti dalam proses demokrasi ini berlangsung sampai kepada ujungnya, siapapun yang terpilih harusnya bisa memberikan kebahagiaan kepada yang belum terpilih, sehingga menciptakan suasana yang penuh dengan senyum di dalam proses Luar biasa. demokrasi itu sendiri, sehingga yang merasa tidak terpilih pun merasa tidak kecil, mereka hanya merasa bahwa mereka belum beruntung saja. Dan kepada yang terpilih itu harus mampu memberikan kebahagiaan bersama kepada yang belum terpilih, sehingga kita ke depannya Unhair benar-benar semuanya merasa memiliki dan membangun bersama dengan rektor terpilih nanti. Siapapun nanti rektor, saya rasa kita semua akan menerima itu, karena itu adalah melalui proses demokrasi yang telah dilakukan oleh panitia sampai pada saat pemilihan di Senat nanti. Harapan saya cuma itu, bahwa yang menang nanti harus menjadi pemimpin bagi kita semua dan semakin membumi. Kemudian ketika dia terpilih, yang paling penting adalah bisa memberikan kebahagiaan bersama dengan yang tidak terpilih, sehingga yang tidak terpilih tidak merasa terbeban dan lain sebagainya kemudian pergi meninggalkan tempat, tetapi bagaimana yang terpilih nanti memberikan senyuman kepada semuanya. Itu barangkali. Luar biasa. Bung Uda. Ya, bahwa Unhair memilih pada akhirnya akan melahirkan pemimpin yang saya harapkan adalah pemimpin yang berdiri di depan kalau martabat kita diganggu, dan paling terakhir untuk merasakan kebahagiaan semua orang. Paling terakhir, bukan dia bahagia lebih dulu dibandingkan dengan orang yang dipimpin. Kalau martabat kita terganggu, dia paling depan. Tapi kalau membahagiakan orang yang dia pimpin, dialah yang paling terakhir merasakan kebahagiaan itu. Saya kira itu. Baik. Sahabat Hairun, semua yang disampaikan tadi adalah bagian dari dialektika dan kritik saran untuk kita semua. Tetapi pada akhirnya pilihan itu ada di tangan teman-teman Senat.
pilihlah calon atau pimpinan rektor Universitas Hairun yang betul-betul demokratis, yang betul-betul membawahi, mengayomi, dan memajukan semua sivitas akademika dan termasuk masyarakat Maluku Utara, karena Universitas Hairun tidak hanya milik segelintir orang, tetapi milik masyarakat Maluku Utara dan Indonesia pada umumnya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.